akhirnya Sintayong diberhentikan oleh Erick Thohir karena komunikasi, strategi, dan permohonan pemain. Pemecatan itu terjadi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini solusi yang menyenangkan untuk timnas Indonesia, atau ini mencederai, ada sesuatu sehingga orang-orang yang di Korea sangat kaget? Bagaimana menurut kalian? Apa dibalik ini semuanya? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sintayong, orang yang sangat familiar di dunia sepak bola karena dielu-elukan bagaimana timnas Indonesia itu bisa go internasional. Pada beberapa waktu yang lalu, saya membuat sebuah konten dengan salah satu PSSI waktu itu, Haruna Sumitro. Tetapi banyak orang yang tidak suka karena beliau, Pak Haruna, mempunyai hal yang negatif terhadap Sintayong. Selanjutnya, hari kemarin, Erick Thohir memecat. Mengapa tidak diberhentikan mulai dahulu? Mengapa baru sekarang? Dan bagaimana dunia internasional? Apakah ini habis sepah dibuang begitu saja? Atau memang ada sesuatu? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas. Dan selanjutnya bagaimana dunia persepak bola Indonesia, maksudnya timnas Indonesia untuk go internasional lebih baik. Pertama kita baca di CNN Indonesia, judulnya Media Korea Soroti Pemecatan Sintayong dari Timnas Indonesia. Selanjutnya di Kompas, PSSI resmi pecat Sintayong, Erick Thohir ungkap alasannya. Di Tempo, PSSI resmi pecat Sintayong dan dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dan di Tribun, PSSI pecat Sintayong, pelatih anyar Timnas Indonesia pengganti STY, diumumkan 12 Januari. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir dan kemudian nanti kita tambahkan dengan yang lain. Di Tribun, PSSI pecat Sintayong, pelatih anyar Timnas Indonesia pengganti STY, diumumkan 12 Januari. Jadi tidak langsung diumumkan. Tribunnews.com, PSSI secara resmi memecat Sintayong dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada hari Senin siang waktu Indonesia Barat pada 6 Januari. Pemecatan Sintayong disampaikan langsung oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Dalam sesi konferensi pers yang ditayangkan YouTube PSSI, Erick Thohir mengonfirmasi kerjasama dengan Sintayong berakhir per hari ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan, jedar. Setelah kurang lebih menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun, pengabdian Sintayong akhirnya selesai. Ini pengabdian atau kerja profesional? Sebenarnya kontrak Sintayong melatih Timnas Indonesia masih berlaku sampai dengan 2027 ini. Yang menjadi pertanyaan, seharusnya kan sehabis 2027, tapi mengapa baru awal di 2025 langsung dipecat? Kan pertanyaannya, mengapa sih kemarin diperpanjang kalau begitu? Hanya saja sekali lagi, PSSI telah mengambil keputusan bulat untuk menyudahi kerjasama dengan Sintayong per hari ini. Ditanya alasan yang mendasar pemberhentian Sintayong, Erick Thohir menyinggung beberapa hal, termasuk keinginan dari federasi yang ingin melihat adanya sosok pemimpin baru
yang bisa membawa arah sepak bola Indonesia kian menjadi lebih baik. Ini kan kelihatannya ingin sosok lebih baru. Padahal sampai 2027. Ngeri. Faktor penyesuaian taktik gaya bermain, komunikasi, hingga implementasi program yang lebih baik menjadi alasan lainnya. Dan semua itu dilakukan untuk bisa mewujudkan mimpi besar menembus asa ajang Piala Dunia 2026 mendatang. Nah, ada yang baru, apa karena tidak juga dipecat atau tidak, bla 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 bla. Tentu saja, apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Coach Sintayong atas kinerjanya selama ini, kata Erick sesuai saat membuka konferensi persnya. Hubungan saya dengannya sangat baik, tapi tentu dinamika di timnas ini menjadi perhatian khusus kami dalam melakukan evaluasi. Kita perlunya melihat pemimpin baru yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati dengan pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh. Pasti bertanya-tanya, Pak Sumarji tadi sudah bertemu Coach Sintayong pagi, dan dia sudah menerima surat menyuratnya menerima mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Jadi tanpa ada mendung, dipecat dengan berbagai alasan yang dirasionalisasikan. Lebih lanjut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa sosok pelatih baru yang akan menggantikan Sintayong akan diumumkan tepatnya pada tanggal 12 Januari jam 16.00. Saat ini PSSI tengah menjalin komunikasi serta pendekatan dengan beberapa nama yang akan ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia nantinya. Kami sudah mendapatkan calonnya, nanti akan kita undang semua media untuk mengkonferensi pers berikutnya pada 12 Januari kurang lebih jam 4 sore. Tanggal 11 malam, calon pelatih baru sudah mendarat. Tanggal 12 agenda konferensi pers. Kalau begitu pasti luar negeri karena sudah mendarat. Tapi mungkin dari luar Jakarta itu aja. Selama menangani timnas Indonesia berbagai level usia dalam usia waktu 5 tahun, Sintayong sejatinya telah mengangkat derajat prestasi bola tanah air. Beberapa prestasi gemilang mampu ditorehkan pelatih berdarah Korea Selatan tersebut selama pengabdiannya, termasuk kelolosan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga semifinal Piala Asia U23 yang berujung kesempatan berlaga di playoff Olimpiade 2024. Di luar lapangan, sentuhan ajaib Sintayong juga terlibat dengan semakin antusiasnya penggemar bola menonton timnas Indonesia karena prestasi hebat yang ia bawa. Penuh prestasi, kini kebersamaan antara timnas dengan Sintayong dipastikan sudah berakhir dikala Garuda masih menyisakan 4 laga di ronde ketiga kualifikasi 2000 Piala Dunia 2026. Prestasi level ASEAN, AFF 2020, Indonesia mencapai final tapi harus puas menjadi runner-up setelah kalah dengan Thailand. AFF 2022, skuad Garuda hanya mampu mencapai semifinal kalah agregat dengan Vietnam. AFF 2024, performa Indonesia menurun drastis dengan gagal lolos dari fase grup. Jadi naik turun dinamika, dan Sintayong harus menerima akibatnya. Di level Asia, Sintayong membawa timnas Indonesia mencatat sejarah baru dan memperbaiki citra di pentas internasional, diantaranya Piala Asia 2024 untuk pertama kalinya sejak 2007 Indonesia lolos ke putaran final melalui jalur kualifikasi. Timnas bahkan sukses mencapai babak 16 besar. Piala Asia U20 2023, Indonesia lolos melalui jalur kualifikasi menunjukkan potensi besar di generasi muda. Piala Asia U23
U23 2024, Shin membawa Indonesia ke semifinal, prestasi tertinggi sepanjang sejarah di level ini. Piala Asia 2027, Indonesia memastikan tiket otomatis sebagai salah satu peserta turnamen. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, untuk pertama kalinya timnas Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, bersaing dengan tim-tim besar seperti Jepang dan Australia. Pecinta masa depan kita takkan beneran awan itu tidak dilihat. Banyak ya yang menjadi prestasi dari Sintayong sehingga dia bisa menandakan di level internasional, Asia dan ASEAN. Tapi per 6 Januari diberhentikan. Padahal 2023-2024 dilanjutkan sampai 2027. Sekarang diberhentikan dan bahasanya Erick Thohir nanti tanggal 11 akan mendarat dan tanggal 12 akan diumumkan siapa dia. Siapa dia? Bagaimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya pemecatan Sintayong ini? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Indonesia adalah negara yang suka sepak bola sebagai ya olahraga dan juga sebagai tontonan yang menarik dan juga sebagai bagaimana menghadirkan prestasi generasi muda U20, U22, U23 dan selanjutnya. Intinya seluruh anak negeri suka terhadap sepak bola dan suka berprestasi. Dinamika prestasinya memang naik turun, namun akhir dari proses itu semuanya Sintayong maka hari ini diberhentikan, maksudnya tanggal 6 Januari diberhentikan. Semua kaget. Dan sampai detik ini kita belum melihat kelompok-kelompok yang protes. Namun pada beberapa waktu yang lalu, ketika orang menyindir Sintayong atau bahkan memberi kata negatif terhadap Sintayong, maka di dunia media sosial dihajar orang yang bersangkutan. Tetapi sekarang kita belum melihat yang signifikan. Ada apa ini? Yang pasti anak negeri suka dengan dunia sepak bola dan suka prestasi. Kemudian yang kedua, apa alasannya? Ya alasannya kalau dalam bahasa CNN ataupun diterjemahkan kepada yang lainnya tadi kan komunikasi, strategi, dan keinginan pemain. Jadi kalau kita melihat tiga hal itu, komunikasi misalkan, mungkin perlu ditampilkan apa yang dimaksud dengan komunikasi sehingga ada sebuah problem. Strategi ya, ini yang sering banyak lebih disalahkan. Karena bla 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 bla. Meskipun kita juga belum tahu nanti pengganti Sintayong itu lebih baik atau tidak terkait dengan strategi yang ada. Apakah juga akan mendapatkan ending dengan pemecatan atau ya tidak akan pernah dipecat karena ada sesuatu di belakang itu. Dan selanjutnya adalah keinginan pemain. Kalau ini juga, ini perlu disampaikan sehingga ada titik jelas bahwa ada ketua umum PSSI, iya, tetapi bahwa keberadaan Sintayong ini kita pertanyakan atau orang bertanya itu karena ya seharusnya sampai 2027. Kalau memang tidak suka pada taruhlah bukan orangnya ya, komunikasinya, strateginya, ataupun ada berbagai usulan pemain, sangat mungkin pada waktu 2023 dahulu atau awal 2024, tapi ini awal 2025, mendekati 2026 yang siap untuk tanding. Di situ masalahnya. Jadi kita bukan masalahnya itu, apalagi kalau kita melihat di Korea, media Korea sorotnya pernyataan Sintayong dari timnas Indonesia. Bisa saja ini menjadi sebuah informasi yang tidak baik di Korea Selatan. Padahal
Semua masih berproses. Kemudian yang ketiga, mungkinkah ini karena ada sebuah pesan seseorang sehingga ya pokoknya diganti, kemudian penggantinya adalah nanti diumumkan pada 12 Januari dan bla 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 bla. Dan nanti kalau misalkan timnas dalam proses kontestasi selanjutnya menang, seandainya kalah, maka mungkin tidak dipermasalahkan atau dipermasalahkan. Jadi ini perlu, mengapa sebenarnya? Ya, komunikasi, strategi, dan keinginan pemain. Menurut saya ini kalau tidak diungkap secara detail, maka akan berefek panjang. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Semoga tidak ada terkait dengan tema politik, tetapi karena profesionalisme, meskipun perlu diperjelas mengapa awal 2020 yang baru diberhentikan. Bukan besok 2027 habis kontrak atau pada waktu 2023 kemarin. Semoga bermanfaat, semoga menjadi renungan kita bahwa kita semua cinta sepak bola Indonesia. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.